Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Sehat selalu ya, anak soleh-soleha. Tentunya kalian akan lebih semangat di rumah ya untuk belajar. Nah, sebelum belajar jangan lupa kalian kita berdoa dulu ya, sama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu masih di tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Nah, di sini kita akan belajar makna bersatu dalam keberagaman. Apa aja sih makna bersatu dalam keberagaman? Nah, yang pertama adalah satu kesatuan dalam tujuan bersama. Nah, artinya adalah kita tetap bersatu walaupun berbeda-beda bahasa, ya, budaya, misalnya seperti itu. Tentu saja ada dari suku Jawa, Sunda, gitu ya, Betawi, misalnya seperti itu. Nah, kita tidak boleh melakukan, apalagi kepada teman, melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya mengolok-olok, gitu ya. Kemudian saling mengejek, itu tentu saja tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah keberagaman terlihat dari ciri fisik, warna kulit, sifat, kemampuan, dan juga kegemaran atau kesukaannya. Nah, itu juga terlihat ya untuk makna bersatu dalam keberagaman ini dari ciri fisiknya, misalnya ada yang tinggi, ada yang gemuk, misalnya seperti itu. Kemudian warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih, seperti itu. Kemudian sifatnya atau wataknya. Nah, sifat atau watak di sini adalah dia ceria atau dia pemurung, gitu ya. Itu sifat. Kemudian kemampuannya itu apa? Berani ketika di kelas atau ketika di rumah, atau hanya melakukan yang semampunya aja, misalnya gitu ya. Kemampuan untuk keberaniannya, misalnya nih di depan kelas dia selalu maju, ingin yang terdepan. Nah, itu seorang pemberani ya. Kemudian kegemaran atau kesukaannya. Kegemaran dan kesukaannya pun tentu saja berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya adalah saling menyayangi dan menghargai teman. Nah, ini yang harus kita tonjolkan ya, yang harus kita kedepankan, ini saling menyayangi di sini. Baik. Nah, ini contoh gambarnya ya. Yang pertama adalah bersatu dalam keberagaman. Nah, di sini ada yang bersama-sama membersihkan dalam kelas. Kemudian yang kedua, nah tadi contoh fisik ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga sama, ada yang besar, ada yang kurus, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah, nah di sini ya, ini warna kulitnya. Warna kulit ada yang putih, kemudian ada yang yang coklat, misalnya gitu ya. Kemudian dari segi rambut juga beda tentunya ya. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang sangat coklat, misalnya seperti itu. Baik, untuk berikutnya, bagaimana cara mengamalkan sila-sila pada Pancasila? Nah, di sini tentunya kita akan bersyukur ya atas anugerah yang Allah berikan. Ya, apa saja sih banyak yang Allah berikan yang tidak bisa kita hitung dengan satu persatu, saking banyaknya yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, perilaku yang didasari atas kemanusiaan. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mempererat persatuan dan mencintai produk dalam negeri. Kemudian yang keempat adalah menghormati pendapat orang lain. Yang kelima adalah berlaku adil terhadap sesama, itu ya. Kemudian menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Nah, di sini ya yang harus kalian juga lakukan nih sehari-hari, baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan, itu menjaga persatuan dalam memberi
atau menerima saran. Cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan yaitu, nah, pertama adalah mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran, tidak mengolok-oloknya, kamu begitu aja tidak bisa, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus memberikan atau mengajarinya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama, mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Jadi ketika kita diberikan saran ya, ataupun kita menyampaikan saran kepada teman ya, itu harus dengan legowo ya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah menghargai perbedaan di sekolah dan di masyarakat. Apa aja ya? Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, ini baik kepada orang tua, guru, ataupun kepada lingkungan yang kita tempati, seperti itu ya. Jadi kalau yang lebih tua kita menghormati, yang lebih muda kita menyayangi. Yang kedua adalah memberikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan ya. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, seperti itu. Nah, ini gambarnya ya, dalam keberagaman bersatu ya, bersatu dalam keberagaman di Indonesia itu sangat luar biasa ya. Jadi mereka tetap kompak selalu, seperti itu ya. Baik, kalian juga sama halnya di rumah akan selalu bersatu bersama teman, bersama adik, kakak misalnya, seperti itu ya, yang harus kalian lakukan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, di sini juga ada untuk bersatu dalam keberagaman. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian lakukan juga, yaitu di halaman 68. Nanti jangan lupa dikerjakan, kemudian dikirim kepada walas masing-masing. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.